menteri pembohongan, menteri kementerian pembohongan publik. Makanya Kementerian Pendidikan ini kita harapkan satu-satunya kementerian yang bisa berani duduk, apalagi dipimpin oleh Pak Abdul Muti. Kita harapan besar ke situ, ya. Jawaban dari Kemendikbud sendiri sedang dinanti nanti jam 1 siang kita ke Mendikdasmen, kan sudah kementerian sendiri tuh, bukan selevel dirjen lagi, bukan selevel direktorat jenderal, tapi sudah kementerian sendiri, sudah di-split oleh Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu kalau bisa ya Pak Menteri hadir. Ini sudah diskursus publik, sudah konsumsi publik yang mereka takut memang, ya, publik kita ini kan cenderung takut untuk menyuarakan ini. Tetapi di alam sadar dan alam tak sadar mereka kok konyol banget ya penyetaraan seperti itu. Nanti kita tanya apakah ada kasus semacam itu yang pernah ya penyetaraan kursus persiapan masuk universitas disetarakan dengan SMA atau SMK sebelumnya, sebelum Gibran. Kalau nggak ada berarti memaksakan. Kalau nanti jawaban dari kementerian artinya itu sah, kita bisa challenge di PT UN dan kita ributkan, ya. Makanya kalian kan di Kementerian Dasar dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini kan ingat loh, roh kalian, ya, asas yang paling penting, asas dari asas di dalam tubuh Kementerian Pendidikan adalah jujur. Kalian bukan kementerian politik, Kementerian Pendidikan. Kalian memberikan contoh kepada anak murid kalian, harus jujur. Kalau kalian tetap nanti bersikeras menyatakan itu penyataraan yang legal, ya terserah. Ya Pak, ini akan bisa kita challenge, ini kita ributkan ke dunia seminar ilmiah di kampus-kampus untuk menguji nih, apakah ini setara. Jadi nanti pengujian itu seminar ilmiah, kita bandingkan silabus atau panduan akademik untuk si UTS Research, terus ini silabus dan kurikulum SMK, baik anatomi kurikulum, anatomi silabus dan learning outcomes-nya. Apakah ada magang di UTS Research? Sementara di SMK itu harus magang, ya prakerin namanya, praktek kerja industri. Nggak ada itu saya baca panduan akademiknya untuk UTS Research. Oleh karena itu ya kementerian ini harus menjadi jawaban pada publik. Tetapi kalau bersikeras terserah. Ya kebenaran itu bukan kalian atur-atur, ya, muncul sendirinya. Ya, kalian hambat sekarang, besok muncul. Kalau gugatan pasukan tangan itu nanti ditolak oleh pengadilan, artinya kan gugatan sendiri masih sah, seperti prosesnya itu masih tetap sah menjadi wakil kepala negara. Ya memang tetap sah. Hakim kita kan sudah berkali-kali ya di Pengadilan Negeri Sleman NO tidak berwenang, Pengadilan Negeri Surakarta juga NO tidak berwenang. Apa yang membuat di sini itu lebih berani daripada tempat lain? Kan mereka masih satu institusi, itu sudah bisa ditebak. Tetapi ya meskipun sudah bisa ditebak, kita tetap harus mencoba. Itu kalau kita masih punya semangat untuk memperbaiki Indonesia, ya harus kita coba apapun risikonya, walaupun nanti outputnya bisa kita prediksi. NO. Iya. Tujuannya apa sih Pak? Apakah karena rentetan? Kalau tujuan persisnya tanya ke Pak Subhan sebagai penggugat, ya kan? Kalau saya nanti berikutnya, kalau ini gagal saya akan gugat itu, khusus surat keterangan dari Kementerian atau Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita akan ributkan itu bukan hanya di dalam persidangan, tetapi dalam seminar-seminar ilmiah. Kita akan bedah itu. Ya mau nggak mau. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut dimana menarik sekali karena KPU didesak untuk segera dipecat. Nah, seluruh anggota KPU dipecat kata mereka karena tidak benar dalam melaksanakan tugas mereka, terutama pada membuat peraturan baru dalam Cawapres dan Cawapres tahun 2024 sampai 2029. Seakan-akan mereka membuat perlindungan kepada Pak Gibran, padahal mereka tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Nah, di situ sejumlah lembaga sajau masyarakat atau LSM yang tergabung dalam koalisi kodifikasi undang-undang pemilu atau
KUP ini mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemberhentian seluruh anggota KPU periode 2022 sampai 2027 kepada DKPP, dan desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap tentang penata ulangan kelembagaan penyelenggaraan pemilu dengan tagar Reset KPU yang dirilis secara daring pada Ahad 21 September 2025. Nah, di situ KKUP terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Pusat Studi Konstitusi Pusako, FH Universitas Andalan, Pusat Kebijakan Politik Puskalpol Universitas Indonesia. Mereka mau untuk KPU ini segera dipecat karena pada dasarnya tidak baik dalam melaksanakan pekerjaan mereka atau melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga mereka seakan-akan membuat perlindungan kepada Pak Gibran, padahal hal tersebut sudah jelas bahwa Pak Gibran ini sudah melanggar MKH dalam langkah pemakzulan ijazah palsu juga, dan di situ banyak di beberapa media sosial kepada sidang hari ini bahwa Pak Gibran disahkan dalam hal yang tersangka, dan apapun keputusan pada sidang hari ini itu ya harus diterima, dan KPU sudah panik karena yang terancam adalah pekerjaannya. Nah, inilah akibat karena dia melindungi orang yang menguntungkan dirinya, namun membuat dirinya akhirnya terancam dalam pekerjaannya, dan dia tidak bisa lagi berkata-kata karena diketahui bahwa dia salah dalam mengambil langkah tersebut. Nah, di situ banyak warganet kesal dan geram kepada KPU ini karena dia seakan-akan membuat aturan sendiri, seakan-akan telah membela lebih lagi Bapak Wapres dan membuat aturan dalam Cawapres perdata di tahun 2024 sampai 2029 ini, sehingga masyarakat mau KPU ini segera dipecat karena pada dasarnya dia sudah tidak becus dalam melakukan pekerjaannya, terutama dalam menjalankan pekerjaannya sebagai KPU. Tentu kita tidak mau data-data tersebut hanya sekedar direkayasa saja dari mereka, padahal sebenarnya data yang asli harus diperlihatkan kepada publik ketika sudah selesai. Itu pun memang sudah wajar, namun KPU ini seakan-akan menyembunyikan sesuatu sehingga banyak kejanggalan-kejanggalan yang diduga mencurigakan dari mereka tersebut. Nah, dalam penyataannya di situ selanjutnya dilakukan penataulan secara menyeluruh terhadap kelembagaan KPU ini, pembentukan tim seleksi dan mekanisme rekrutmen penyelenggaraan pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu yang sedang direvisi. Selain itu, KKUP menegaskan perlunya moratorium pengisian jabatan anggota KPU hingga disahkannya undang-undang nantinya atau dalam pemilu yang baru. Nah, koalisi menyoroti langkah KPU membatalkan surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen-dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan. Nah, langkah inilah yang diambil KPU sebagai respon terhadap kritikan dan desakan dari publik yang menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi. Tindakan KPU ini sejatinya bukanlah sebuah kinerja mendengar aspirasi ya, karena yang layak diapresiasi, tapi menunjukkan ketidakprofesionalnya sebagai KPU dalam bekerja dan mengambil sebuah keputusan seakan-akan dia yang mempunyai kekuasaan di situ. Nah, koalisi menyebut KPU mempertontonkan sikap seranggapangan ugal-ugalan dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya sekali, peristiwa serupa tersebut dipertontonkan berulang-ulang sejak tahapan awal pemilu tahun 2024 hingga 2022 kemarin di situ. Nah,
Selanjutnya di situ Koilasi menegaskan KPU adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan sehingga kondisi demokrasi Indonesia saat ini ya harus dipertanggungjawabkan. Nah, di situ Dewan Pembinaan Politeknik Agraria ini mengatakan selama tahapan pemilu pada Pilkada 2024, KPU telah membentuk sejumlah PKPU yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang dan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Setidaknya terdapat 5 PKPU yang dibentuk dengan memiliki pertentangan dengan undang-undang maupun putusan MK, jelasnya di situ. Nah, pengaturan berbeda dengan Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan perhitungan kuota aspirasi keterwakilan perempuan minimal 30% dan syarat mantan terpidana korupsi di situ. Terdapat juga kedua KPU tersebut MA bahkan telah mengeluarkan putusan yang membatalkan sejumlah pasal terkait karena bertentangan dengan undang-undang dan sehingga sudah terancam pekerjaan KPU ini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah menonton video ini, tentu teman-teman bisa mengetahui dan menyimak apa isi dalam video ini. Dan coba berikan tanggapannya di kolom komentar dalam menyingkapi video ini, supaya kita bisa bertukar pikiran dalam situasi-situasi global di negara kita ini, terutama politik-politik mengenai tentang pemakzulan kasus ijazahnya Pak Gibran ini dan yang melibatkan KPU ini.